Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian ke-8. Prahara besar terjadi. Biwor mati mengenaskan. Seperginya Bu Medi, Biwor mendekati para tukang seraya berujar. Silakan Pak, silakan. Ujar Biwor ramah mempersilahkan para tukang itu duduk di serambi. Ini pada mau minum apa? Tanya Biwor ramah, yang disambut dengan sukacita oleh para tukang itu. Mereka pun ramai meminta disediakan makanan dan minuman sambil sesekali bercanda. Apalagi dilihat lagak Biwor yang seolah jinak-jinak merpati. Tak lama kemudian, datang Biwor seraya membawakan beberapa minuman dan camilan. Diletakkannya di lantai tempat para tukang itu berkumpul. Jadi, sebenarnya mas-mas ini mau bersihin apa sih? Tanya Biwor pada tukang itu penasaran. Oh, jadi gini Bu. Tuan rumah dan istrinya berpikir ada hal gaib yang ditanam di sekitar rumah ini. Deh, jadi tugas mas-mas ini, ulang Biwor. Ya, kami mau membersihkan semua yang sekiranya mencurigakan. Termasuk mencari di pekarangan dan taman. Oh, gitu ya. Sudah kuduga. Gumam Biwor. Rupa-rupanya mereka sudah tahu akan hal ini. Aku harus lebih waspada lagi, batin Biwor. Ya sudah mas. Saya tinggal dulu ya. Silakan lo ini camilannya, ujar Biwor seraya berlalu. Nanti kalau masih kurang jangan sungkan-sungkan ya. Bilang. Iya Bu, makasih banyak. Seru para tukang kegirangan. Biwor berlalu ke dapur. Sempat mondar-mandir sebentar sembari ditatapnya para tukang itu seraya bergumam. Kurang ajar, sudah berani kalian bermain-main denganku. Tunggu saja, apa kalian bisa menyingkirkanku dari sini? Tangannya terkepal, gerahamnya saling beradu menahan marah. Bu Medi, coba saja kalau kalian berani macam-macam. Para tukang itu takkan sanggup 5 menit bertahan di sini. Hehehehe. Jahat sekali mereka Yambo. Ucap Yati seraya menyeruput kopi hitamnya. Terlihat asap mengepul dari kopi hangat itu. Yah, begitulah Mbak. Kalau nafsu dan keserakahan sudah berkata. Aku sendiri nggak habis pikir. Kok bisa ada orang sejahat itu? Ucap Mbok Minah pula menimpali Yati. Lalu, bagaimana ceritanya tukang-tukang itu bisa pergi? Bukankah Biwor itu hanya seorang? Maaf, pembantu biasa. Tampak Mbok Minah terdiam seraya menatap jauh. Biwor bukanlah pembantu biasa. Sejak muda sudah terbiasa berhubungan dengan hal-hal gaib. Lalu, tanya Yati penasaran. Baginya tukang-tukang itu terlalu mudah diperdaya. Baginya, orang-orang itu tak lebih dari tikus-tikus yang mudah dihancurkan. Tak lama setelah ke-6 tukang itu makan dan minum, tiba-tiba terasa mata mereka sangat berat. Dan hanya hitungan menit, ke-6-nya ambruk tak sadarkan diri. Melihat kondisi tak wajar itu, dengan mengendap-endap Bu Medi membangunkan mereka. Pak, bangun Pak, Pak, ucap Bu Medi lirih. Setelah ditengoknya kanan kiri tak nampak Biwor. Lama tak ada tanggapan dari tukang-tukang itu. Masih saja asik terlelap. Di saat yang sama, tampak Dokter Sutawijaya mendekat. Hei, gimana Bu? Kok malahan pada molor di sini? Entah ya Pak, Ibu juga bingung. Padahal niatnya mau kerja, kok malahan pada terkapar begini. Dokter itu mendekat, dengan rasa penasaran diperiksanya satu persatu tukang itu. Bu. Iya Pak, ada apa? Bagaimana kondisi mereka? Tampak sesaat dokter itu terdiam. Ditariknya nafas panjang. Bu. Mereka. Ada apa Pak? Jangan katakan mereka sudah mati. Sayangnya iya Bu. Bu Medi terkesiap, wajahnya memucat. Lalu, bagaimana ini Pak? Tanya Bu Medi ketakutan. Bagaimanapun juga polisi pasti akan mencari mereka dan tentu saja mereka harus mempertanggungjawabkannya. Aduh, bagaimana ini Pak? Sesaat diedarkannya pandang, terlihat gelas-gelas kotor bekas minuman. Pak, jangan-jangan. Pak Dokter gemeretakan. Rahangnya menggembung menahan amarah. Sungguh keterlaluan dia, tak bisa diampuni lagi.
Ujar Dokter Sutawijaya seraya tangannya terkepal. Kita lihat Bu. Siapa tuan di sini? Ujarnya geram. Kali ini dokter ini tak lagi bisa tinggal diam. Kakinya melangkah maju. Setengah berlari dicarinya Biwor. Coba ke dapur Pak. Ucap Bu Medi. Dapur kosong. Begitu juga halaman belakang dan kamarnya. Kurang ajar. Licik sekali dia. Tak tahu balas budi. Biwor. Biwor. Teriak Dokter Sutawijaya menggelegar. Amarah telah menguasainya. Sementara Bu Medi terlihat berlari-lari kecil mengikuti langkah suaminya itu. Sabar Pak, sabar. Sekeliling rumah sudah dicari, tapi tak nampak satupun jejaknya tertinggal. Seolah Biwor memiliki ilmu menghilang. Dokter Sutawijaya tampak semakin geram. Lihat saja nanti, kalau sampai ketemu aku akan. Namun, ucapan Dokter Sutawijaya terhenti di situ. Tangannya terlihat memegangi batang lehernya. Seolah ada benda tajam menghalangi ucapannya. Ah, air Bu, air, ucap dokter itu dengan tangan terus menekap lehernya. Ada apa Pak? Ada apa? Tanya Bu Medi cemas. Raut mukanya gemetaran. Tolong, cepat Bu, air. Cepat Bu Medi berlari mencari air minum. Namun, karena gugupnya, tanpa sadar saat ia membawa segelas air putih itu, tiba-tiba saja tubuhnya terpelanting hingga gelas berisi air minum itu hancur berantakan. Au! Bu Medi terjatuh. Tumpah sudah air minum yang sedianya akan diberikan pada suaminya. Sementara tampak suaminya semakin dalam kondisi mengkhawatirkan. Lehernya semakin terasa perih. Sesekali beliau tampak batuk berdarah. Sementara itu, satu sosok tampak tersenyum puas melihat apa yang menimpa pasangan suami istri itu. Hehehe, sudah puas kalian bermain-main denganku. Hehehe, itulah balasan bagi orang yang melawanku. Hehehe, gumam Biwor seraya berkacak pinggang. Sementara sebilah boneka jerami tergenggam cantik di antara jari-jarinya. Tampak senyuman itu secara perlahan berubah menjadi seringai. Ya, sebuah seringai kejam, dengan dipadu sorot mata merah haus darah. Biwor, apa yang kamu lakukan Bi? Tanya Bu Medi seraya beringsut mundur. Tangannya berpegangan pada kaki meja. Masih nyeri dirasakannya akibat terjatuh tadi. Sementara gelas pecah tadi menyisakan luka sayat pada tangan kanannya. Sosok itu, yang tak lain adalah Biwor, hanya tersenyum sinis. Seraya tangannya terus saja menarik-narik ikatan tali pada boneka jerami di tangannya. Dan, semakin keras ia menarik tali itu, dirasakannya juga semakin sesak nafas Dokter Sutawijaya. Ah, tolong, tolong, jangan kau teruskan lagi. Aku tak kuat, kata Dokter Sutawijaya lemah. Hehehe, Tuan dan Nyonya, kalian masih mau bermain-main denganku? Tanya Biwor seraya tetap menyeringai. Sesekali ditariknya sedikit kencang untuk memberi efek cekikan yang lebih dahsyat pada dokter itu. Ah, jerit dokter itu lagi. Tampak semakin kesakitan. Jadi, apa yang bisa kalian lakukan lagi tuan-tuan? Tanya Biwor dengan suara datar. Bu Medi beringsut mundur. Kecut nyalinya menyaksikan senyum Biwor. Senyum yang membawa aura buruk. Sementara di tangan kanannya, tampak berkali-kali disiksanya boneka jerami dengan jari jemarinya yang kasar. Apa kau mau juga Nyonya? Merasakan kepala dipatahkan seperti ini. Ujar Biwor mengancam Bu Medi seraya memutar-mutarkan kepala boneka. Membuat Dokter Sutawijaya pun melakukan hal yang sama. Tidak, tidak, tolong ampuni kami. Tolong hentikan siksaan itu. Biwor mendekat. Disunggingkannya satu seringai dengan lebih lebar. Ditatapnya mata Bu Medi lekat-lekat. Jadi begitu ya. Dipalingkannya pandang pada Dokter Sutawijaya yang tengah tergeletak tak berdaya seraya memegangi leher. Jadi, apa ada penawaran yang menarik untukku menghentikan siksaan ini? Keduanya diam, tak tahu arah pembicaraan Biwor. Aha, aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kita berganti peran saja? Aku menjadi tuan rumah dan kalian menjadi pembantu. Tak ada jawaban. Kalian sepakat. Bu Medi dan suaminya saling pandang. Sepertinya ada sesuatu yang disampaikan Bu Medi pada suaminya. Namun berkali-kali suaminya menggeleng. Tidak Bu, tidak.
Ucap suaminya bersikeras. Tapi bagaimana lagi Pak? Ucap Bu Medi cemas. Biwor mondar-mandir di ruangan itu. Jadi bagaimana? Sudah ada kesepakatan di antara kalian. Aku tidak sudi ada di bawah pengaruhmu. Wahai orang picik tak tahu balas budi. Hardik Dr. Sutawijaya. Cuy. Jadi kau lebih memilih ini ya? Ujarnya seraya memelintir boneka jerami hingga hampir patah. Kembali terdengar jerit kesakitan dokter itu. Tiba-tiba Bu Medi maju dan bersujud di hadapan Biwor. Kedua tangannya tertelungkup di hadapan pembantunya. Ampun Bi, ampun. Baiklah, akan kami turuti semua permintaanmu. Tapi tolong, lepaskan suamiku. Tolong, ucap Bu Medi memelas. Bu, ucap dokter Sutawijaya lemah. Biwor mengangkat dagu dengan pongah. Nah, begitu dong. Bukan dari tadi saja. Kan gampang. Tidak perlu aku menyiksa suamimu terlalu lama. Menyebalkan. Ujar Biwor senang. Dan melemparkan boneka jerami itu di meja. Membuat dokter Sutawijaya membentur tembok hingga pingsan. Namun, bersamaan dengan itu, sekonyong-konyong ditubruklah tubuh Biwor dengan sekuat tenaga oleh Bu Medi hingga tubuhnya terjungkal jatuh. Dan bukan hanya itu saja. Kepalanya membentur lantai begitu keras hingga mengakibatkan pendarahan hebat. Brak. Aduh, jerit Biwor keras seraya memegangi kepalanya yang bocor. Dirasakannya pening dan berkunang-kunang. Kurang ajar, berani-beraninya kalian mempermainkan aku. Ujarnya geram seraya bersiap bangkit. Diambilnya sebatang balok kayu. Dengan terlatih Tati Biwor bangkit dan berniat untuk membalaskan dendamnya. Namun terlambat. Dokter Sutawijaya sudah bangkit lebih dulu dan mengambil sepotong besar balok kayu, dan serta-merta dihantamkan pada kepala Biwor sehingga tubuhnya kembali terjatuh. Buk, brak, dan pingsan. Ambil tali Bu, kita ikat dia, kata dokter Sutawijaya pada istrinya, yang bergegas menuruti perintah suaminya. Halo, ujar Andri sepulang dari taman dengan melati menggelayut manja pada pundaknya. Namun tak ada jawaban. Masing-masing diam dengan pikirannya. Melati kaget mengetahui kondisi rumah yang berantakan. Apalagi dengan kondisi ibunya yang dalam keadaan terikat ke kursi kayu dalam keadaan pingsan. Ambu, apa yang terjadi Ambu? Tanya Melati seraya menghambur ke pelukan ibunya. Kondisinya saat ini dengan didudukkan di kursi jati dengan tangan terikat ke belakang. Tampak benar seperti seorang pesakitan. Biwor terbangun mendengar suara Melati. Matanya terbuka sedikit. Ditatapnya kondisinya yang menyedihkan. Ada apa Ambu? Ada apa? Dengan wajah marah, Biwor berseru. Tanya saja pada mereka Melati. Ujar Biwor ketus. Ada apa ini Pak? Bu, kenapa Ambu diikat sedemikian rupa? Apa kesalahan beliau? Tanya Melati marah. Air matanya tumpah. Bu Medi mendekat. Dan dengan sedikit pelukan dia berkata, "Nggak apa-apa Melati, biarkan nanti hukum yang berbicara." Dienyahkannya tangan Bu Medi dari punggungnya. Lalu ia berseru dengan galak. "Kalian jahat, kalian berusaha memisahkan kami. Apa kesalahan kami? Ada apa? Ada apa Ambu?" Hiks. Melati kembali terisak-isak, matanya sembab oleh air mata. "Biarkan Melati, kali ini kita kalah. Tapi jangan harap kalian bisa hidup tenang," ucap Biwor tegas, tetap pongah dalam kondisinya. "Ambu, Ambu," isak Melati seraya terus memeluk ibunya. "Kau dengarkan Sutawijaya, biarpun aku nanti kalah dan mati, namun anakmu tetap milikku. Tak kuizinkan ia menikah dengan orang lain. Andri milik Melati anakku," kata Biwor tegas dengan mata berapi-api. Sementara dokter Sutawijaya hanya tersenyum saja menanggapinya. Di saat yang sama, datang serombongan polisi untuk menjemput Biwor. Dokter Sutawijaya sudah melaporkan perihal kejadian yang menimpa tukang-tukang itu. "Selamat sore Pak. Kami dari pihak kepolisian sudah menerima laporan Bapak dan siap menjemput tersangka," ujar kepala polisi. "Baik Pak, tersangka sudah diikat. Silakan dicek kondisinya," ujar dokter Sutawijaya menunjukkan kondisi Biwor. "Untuk barang bukti silakan dicari. Korban ada di teras depan. Jadi,
Kita bawa sekarang ya Pak. Biar terduga pelaku dan barang bukti kami amankan di kantor polisi. Terima kasih atas kerjasamanya, ucap kepala polisi itu ramah. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih juga atas bantuannya. Dilepaskannya ikatan biwor pada kursi kayu, dan siap untuk dibawa ke kantor polisi. Namun, di saat biwor dilepaskan dari tali, tiba-tiba saja direbutnya pistol dari pinggang polisi itu dan ditembakkan membabi buta ke segala arah. Dar, dar, dar. Total 6 peluru diedarkan ke segala arah. Tak urung petugas kepolisian yang tak menyadari kejadian itu langsung tewas tertembus peluru senjatanya sendiri. Begitu juga Dokter Sutawijaya yang terkena tepat di pelipisnya, hingga tewas saat itu juga, setelah mengejang beberapa kali. Namun untung, dengan satu gerakan sempurna, sebelum petugas itu roboh, dia dengan sigap sudah menendang kaki biwor dengan keras, sehingga tubuhnya terpelanting menghajar tiang besi dan tewas seketika dengan luka besar menganga akibat tertimpa pecahan kaca dari almari yang pecah terkena tembakan biwor. Pak, bangun Pak, ujar Bu Medi seraya memeluk tubuh suaminya yang bersimbah darah. Sementara suaminya hanya tergeletak lemah dengan dada berlubang. Panggil ambulans, seru petugas polisi lainnya. Ambu, Melati berseru melihat kondisi ibunya yang tewas mengenaskan. Kepalanya pecah, darah berhamburan, sekujur tubuh ibunya penuh berlumuran darah. Kalian kejam, kalian telah membunuh ibuku. Kalian harus merasakan pembalasanku, ucap Melati dengan air mata mengalir deras. Cepat diambilnya pistol yang tergeletak di samping ibunya. Di saat itu, tiba-tiba Andri muncul dari pintu depan. Baru pulang dari rumah temannya. Dia heran dengan kondisi rumah yang berantakan. Ditambah beberapa mayat di teras. Juga rombongan polisi. Ada apa ini Pak? Tanyanya heran. Didekatinya Melati yang berdiri memegang senjata api. Melati, ada apa ini? Menyadari kehadiran Andri, membuat Melati makin kalap. Kebetulan kau datang Andri. Nah, bersiaplah untuk kalian mati sekarang. Andri terhenyak dengan kata-kata Melati. Melati, apa yang akan dilakukan Melati? Apakah dia akan melakukan pembunuhan juga seperti ibunya? Bersambung.